Salam Suksma Angling Dharma. Selamat sore kepada semua para sinar. Semoga Guru Ratu temui kalian semua dalam keadaan sehat selalu, sehat batin, sehat lahirnya, dan dilancarkan rezekinya, dan diberikan kemudahan dalam segala hal. Tetap kita semangat, kita harus yakin, harus optimis dalam hidup ini. Seberat apapun ujian hidup yang menimpa hidup kita, kita yakin kita akan mampu dan bisa mengatasi itu. Tapi tentunya dengan syarat kita di samping punya keyakinan kan harus punya pegangan. Pegangan kita di sini adalah kita hidup ada yang menciptakan. Kita hidup ada yang mengadakan. Seperti kita sebagai manusia secara lahir, kita ada ini kan bisa ada kan karena ada orang tua kita, adanya bapak, ibu, ayah atau ibu kita yang menciptakan kita, yang kita dirawat sewaktu kita masih bayi dalam kandungan umur 0 sampai 9 bulan sampai kita terlahir, terus kita dirawat ya, kita dijaga, diberikan makan, hanya diajari ya bagaimana cara dulu mungkin kita melangkah, kita dituntun, semakin besar kita terus ya disekolahkan sampai kuliah, mungkin sampai kita tamat sekolah, akhirnya kita bekerja, dan kita masih bekerja pun, kita sudah bekerja sekalipun, kita sudah berkeluarga sekalipun, selama orang tua masih hidup, dia tidak akan pernah melepaskan kita dalam artian perhatiannya, curahan kasih sayangnya. Seorang tua itu ibarat matahari, dia tidak minta balasan. Nah, begitulah hukum pengertiannya. Tapi kita sebagai manusia, sebagai yang diciptakan orang tua, kita yang tahu diri bagaimana sepatutnya kepada orang tua. Karena orang tua bagaimanapun ada keterbatasan manusia, kita punya perasaan. Begitu juga kita kepada Sang Maha Pencipta. Walaupun Tuhan tidak menuntut, sembah aku, berikan aku begini, berdoalah padaku, tapi kita sebagai manusia harus sadar kita ada yang menciptakan, bagaimana sepatutnya pada beliau. Kita kan harus belajar ya, bersyukur kita ada diberikan napas, bersyukur kita masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi, cintai, kita masih bisa berkumpul hidup di alam semesta. Kita harus betul-betul saling menyayangi, harus saling membantu, tunjukkan jiwa welas asih kepada sesama ciptaannya. Kita rajin mendoakan sesama maupun berdoa untuk diri sendiri. Jadi jangan kita hidup karena merasa sudah besar, misalnya kita lupa pada orang tua. Jangan karena kita sudah merasa hidup enak-enak, senang-senang, kita lupa pada beliau, lupa pada gurunya, lupa pada ajaran yang sudah diberikan. Kan itu kelemahan manusia. Dan manakala manusia ada masalah baru dia dekat, ya dekat pada orang tuanya, baru dekat pada Tuhan, baru dekat pada guru spiritualnya, baru dekat pada orang-orang yang mungkin dia anggap mampu menolong hidupnya. Kan itu kelemahan manusia. Marilah kita tingkatkan kesadaran dan keyakinan kita hidup di dunia ini. Selain kita sadar dan diri kita ada yang menciptakan, pastinya kita sebagai manusia yang punya jiwa luhur, marilah kita tingkatkan kesadaran di dalam kita, tingkatkan kesadaran pengertiannya di dalam kita berbuat kebaikan kepada sesama. Marilah kita sering-sering berkarma baik, menanam ya karma yang baik kepada siapapun, apalagi kepada orang tua. Kepada Tuhan caranya bagaimana kita berbuat kebaikan kepada sesama, di samping kita berdoa, sembahyang, berbakti. Rugi kita rajin sembahyang, berdoa, menjapa, punya guru spiritual, kamu mai tangkel meniraga ja orang tua saya hormat, menjaraga sama ciptaannya iraga semena-mena, tidak ada artinya. Kamu mai raga tangkel ke besakeh, ke lempuyang, ngalih widi, ngalih dewa betara, kamu mai benglah gelar kesucian, tapi yang ja orang tua raga saya hormat. Dia tuh orang tua lah Tuhan yang nyata.
Walaupun mereka bukan Tuhan, tapi mereka adalah Tuhan yang nyata, karena berkat mereka kita bisa hadir, mereka menciptakan. Jadi kita punya dua Tuhan, tapi satu Tuhan. Tuhan yang nyata dan Tuhan tidak nyata. Tuhan yang tidak nyata, Tuhan yang nyata. Tuhan yang tidak nyata yaitu Widi, Ratu di Sang Dua Ase. Tuhan yang Maha Esa, yang nyata ya kedua orang tua kita. Makanya kalau kita mau hidup di dunia ini rahayu, batin lahir, kita jangan pernah menyakiti kedua orang tua kita. Jangan pernah menelantarkan hidup kedua orang tua kita. Walaupun kalau orang tua kita salah, punya mungkin kesalahan pada kita, jangan kita dendam, apalagi benci, apalagi menelantarkan. Ya, kalau orang tua salah nasihati. Kita sebagai orang tua juga, mentang-mentang kita sebagai orang tua, jangan juga kita semena-mena kepada anak kita. Mungkin karena kata-kata kita bisa saja menyinggung, mungkin sikap kita juga menyinggung. Kita sama-sama belajar bagaimana kita mengembangkan rasa perasaan itu dengan hati nurani. Kalau kita salah, selain kita saling memaafkan, rubahlah sikap biar ada, ya mungkin kita dah merasa melukai perasaan orang tua atau kita melukai anak, cepatlah rubah bagaimana caranya mengobati hati orang yang terluka. Ya pendekatan, kita berdoa, ya berdoa pada Tuhan. Ratu di sanduasa aduh yang gede, mohon ampunanmu, hamba pasti banyak salah. Semua orang wajib kita mohon pengampunan. Kita yakin kita punya salah, bukan orang tua aja, bukan anak aja, semua secara umum. Manakala kita di dalam menghadapi ujian cobaan hidup seberat apapun bentuknya, marilah kita banyak-banyak mohon pengampunan. Kalau kita banyak mohon pengampunan, terus kita mohon, ya kita mengucap terima kasih, karena bentuk dari itulah, dengan adanya banyak ujian cobaan itu bentuk daripada teguran Tuhan, kasih sayang Tuhan, agar kita semakin kita diingatkan kita banyak punya salah, punya dosa, agar kita eling bakti pada Tuhan, juga kepada leluhur. Jangan lupa leluhur, kita harus rajin mendoakan, karena tanpa leluhur kita tidak bisa kita ada di dunia ini. Untuk itulah marilah kita belajar, kalian belajar rohani betul-betul dipraktikkan dengan nyata. Kalau kalian belajar rohani hanya mendengarkan saja, tapi tidak dipahami, apalagi tidak mempraktikkan, bagaimana dapat hasil. Karena guru itu mengajarkan kalian belajar seperti itulah, belajar untuk bagaimana mengenal jati diri kita dulu. Tak usah kita belajar yang tinggi-tinggi dulu. Kita nggak usah kita mengajari orang yang tinggi, mengajari orang banyak-banyak dulu. Kalau kita sendiri belum bisa menguasai keadaan, kalau kita sendiri belum bisa menguasai ya diri kita sendiri, dalam artian di sini tetap pengetahuan dulu. Pasang bahasa satu hanya nih raga tegah munyi, tapi raga sendiri sing paham, sing mengerti akan apa kita sampaikan, apalagi raga sing mempraktikkan. Minimal raga ngerau 100, minimal raga 80 melaksanakan atau 70 lah. Itu udah luar biasa. Bila perlu 100% mampu, kan luar biasa. Jadi guru Ratu tidak menuntut kalian 100% mampu. Minimal kalian apa yang kalian pelajari, apa yang kalian sudah pahami, dilaksanakan semampu kalian dengan tulus. Pasti dari situ kalian akan semakin semangat. Kalau kalian sudah bisa mampu memahami apa yang disampaikan gurunya atau apapun kata-kata orang baik bijak itu dipahami dan dilaksanakan, kalian pasti akan semangat. Karena kita hidup, siapa sih mau susah? Siapa sih mau menderita? Siapa sih yang mau kita lacur? Semua ingin jaya, seperti kita eladi hidup jaya merdeka rahayu. Eladi hidup artinya kita mensyukuri hidup jaya, semoga kita jaya berarti kita panjang umur, jaya umur kita, jaya ya rezeki kita, jaya kesehatan kita. Eladi hidup jaya merdeka, biar kita merdeka, biar tidak punya rasa khawatir, takut kar mati, takut lakar lacur, takut kar palingine, takut lakar ada musuh, takut lakar cedike, takut ya pokoknya ada ketakutan tuh bebaskan biar kita merdeka. Rahayu mangde rahayu raga, sami rahayu. Untuk itulah marilah para sinar sadarkan diri dengan sadar-sadarnya. Yang raga belajar spiritual, pengertian raga pang lebih daripada orang lain. Contoh kita di LAD contohnya, kalau ada kegiatan LAD atau mungkin petunjuk guru ratunya, ya tingkatkan kesadarannya, semangat, jangan raga ninguang saja, raga bengong saja, kan dosa sinar. Ya, kita tidak ada balasan. Ya. Karena guru ratu memang tidak memaksa kalian membalas, tapi kan kalian masih berdosa. Ada itu aturan misalnya di LAD bayar iuran 10.000, ya sinar masa bisa menyisihkan rezeki bayar 10.000. 1 tahun bayar misalnya 100.000, 120.000. Bayar misalnya bayar pesanggrahan. Ya berapapun disisihkan, misalnya 10.000, 5.000 enggak apa-apa. Kita sama-sama bayar triwulan barangkali sisihkan rezeki. Pasti raga belajar spiritual kuni, tapi raga
tidak bisa, pengertian raga terbatas. Raga justru lebih banyak sibuk dengan untuk hal yang senang-senang saja. Sedangkan kita hidup di dunia ini kan tidak selamanya kita bisa senang-senang, bisa saja kita hidup penuh derita. Itu bisa juga dari derita bisa senang-senang. Jadi marilah kita belajar meyakinkan dengan penuh kesadaran kita hidup sudah sepatutnya sewajibnya kita selalu eling bakti pada Tuhan, pada leluhur, banyak berbagi kebaikan, banyak mendoakan orang lain. Seperti tadi Ratu sampaikan, raga rugi belajar spiritual, rugi raga kamu main tangkil, raga perbuatan iraga banyak merugikan orang lain, yang perbuatan iraga banyak yang menyakiti perasaan orang lain. Iraga kebanyakan iraga selama ini mungkin terlalu banyak nuntut, tapi iraga sing ten masalah kewajiban. Oke, itu aja pesan dari Guru Ratu, semoga para tetap semangat ya, rahayu batin lahir ya, kita belajar semua untuk introspeksi diri, belajar untuk meningkatkan diri, memperbaiki diri dalam segala hal. Manusia tidak ada yang sempurna, kita semua belajar. Oke, itu aja pesan dari Guru Ratu, tetap semangat, kompak ya. Ada kegiatan apapun di LAD, entah itu perintah dari Guru Ratu maupun apapun, ya marilah kita tidak bisa datang hadir, yang penting support dengan doa, support dengan kata-kata ya. Karena kita belum punya uang, kita tidak apa-apa. Bukan pasti kita manusia tidak mungkin tidak punya rezeki. Pasti cara basalir nistenya nih raga, takut iraga berbagi hal yang positif apalagi kebenaran Tuhan, tapi raga payu mau kebios rezeki raga sing besari rezeki raga. Memang dari raga, memang dari sami lah punya kesadaran, bukan suatu pemaksaan. Karena dengan kesadaran itu kita akan ada keikhlasan, ada kebahagiaan, tidak ada ketertekanan. Kalau kita belajar ikhlas, kita di situ akan belajar kita bagaimana kita hidup, kita sesama ciptaan Tuhan, untuk bagaimana saling memberi. Kan saling memberi itu kan banyak, dengan cara doa, ya pemikiran, mungkin bisa materi, bisa dengan ya pengetahuan, bisa dengan tenaga, waktu, apapun yang iraga gelang, yang penting ikhlas sesuai kemampuan. Rahayu sareng sami, jadi hidup jaya merdeka rahayu.